termasuk ruang persembahan, Mas. Ruang persembahan itu kalau ada orang melakukan ritual itu biasa untuk menaruh dupa, menyatu dan sebagainya di meja seperti ini. Jadi kan pada waktu itu ada pergularan penjajah Belanda, beliau itu masuk ke gua sini untuk sembunyi dan untuk merancang strategi, makanya diberi nama Gua Rancang Kencana, tempat untuk merancang strategi. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Masih eksplor tempat-tempat wisata hits di Jogja. Kali ini aku mau ngajakin kalian ke salah satu objek wisata alam yang terletak di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, nama tempatnya adalah Air Terjun Sri Getuk dan Gua Rancang Kencana. Keindahan alamnya tuh menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Air Terjun Sri Getuk ini dikelilingi oleh tebing-tebing kapur yang menjulang tinggi dan juga hutan yang rimbun. Dan karena berada di tepi Sungai Oyo, jadi kalau kita ingin menikmati keindahan air terjun Sri Getuk, kita harus menyelusuri Sungai Oyo dengan rakit guys. Oh ya, kalau kalian ingin berlibur ke air terjun Sri Getuk, kalian sih harus menyempatkan untuk berkunjung ke Gua Rancang Kencana. Karena tempatnya tuh masih satu kawasan dengan air terjun Sri Getuk. Dan yang menjadi keunikan goa ini adalah terdapat pohon besar yang tumbuh di mulut goa guys. Area ini sih biasanya dijadikan sebagai spot foto yang menarik dan estetik oleh para pengunjung atau wisatawan. Jarak tempuh air terjun Sri Getuk dari kota Jogja sekitar 40 km, dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 1,5 jam tergantung kondisi jalan ya. Untuk rute jalannya, kalian bisa pilih lewat Jalan Wonosari atau bisa melalui rute alternatif Jalan Imogiri Barat. Atau biar lebih gampang, kalau kalian takut nyasar, kalian bisa menggunakan panduan Google Maps. Kamu tinggal ketik aja air terjun Sri Getuk, untuk titik lokasinya sudah akurat ya. Sebenarnya untuk petunjuk jalan menuju air terjun Sri Getuk juga terpampang jelas di setiap pertigaan jalan. Secara keseluruhan, untuk akses jalannya tuh sudah bagus full aspal guys, dan bisa diakses untuk semua kendaraan baik motor, mobil maupun bus. Nantinya mendekati lokasi untuk akses jalannya memang semakin menyempit ya, dan kita melewati kayak hutan jati gitu, tapi masih aman kok. Dan kalau kalian harus berpapasan dengan mobil lain, kita bisa berhenti di bahu jalan dulu dan saling mengalah aja. FYI, destinasi awal kita akan menuju ke Gua Rancang Kencana terlebih dahulu, terus nextnya kita akan berpindah ke air terjunnya. Finally, kita sampai juga di gerbang masuk kawasan air terjun Sri Getuk dan Gua Rancang Kencana. Untuk tiket masuknya tuh murah meriah, hanya Rp15.000 per orang. Sudah termasuk tiket Gua Rancang Kencana dan air terjun Sri Getuk berikut parkirnya guys. Letak objek wisatanya tuh nggak terlalu jauh dari loket pembelian tiket. Masuk ke dalam goa juga dekat dengan parkiran, jadi nggak perlu jalan jauh untuk masuk ke dalam goanya. Parkirannya juga luas, bisa menampung kendaraan motor, mobil, maupun bus pariwisata. Di sini tersedia tour guide juga yang akan menjelaskan informasi sejarah dan edukatif mengenai Gua Rancang Kencana. Untuk harga resmi sih kita nggak diminta atau dipatok berapa, tapi sebaiknya sih kita bisa kasih tips ya sebagai bentuk penghargaan atas layanan jasa mereka. Objek wisata ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul sejak tahun 2018. Pas kita kesini di hari weekday ya, dan ternyata tempatnya tuh sepi, untuk pengunjungnya tuh hanya rombongan kita aja. Oke, sekarang kita akan mulai eksplor Gua Rancang Kencana yang akan dipandu oleh Bapak tour guide-nya. Dari tahun 74 itu dulu awal mulanya dikelola untuk bumi perkemahan di atas gua. Oh, dia di sini buat kemah ya? Untuk makrab mahasiswa terus rek. Terus untuk syuting-syuting film laga, sebenarnya itu aja. Kalau misalnya ada camping, kadang trekking dari sini ke air terjun itu dulu. Terus mulai 2009-2010 dilanjutkan dan dikelola oleh desa BUMDes ya. Nah itu baru melediaknya 2013-14 itu rame. Oke, itu pohon besar itu namanya pohon klumpet mas. Klumpet itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya telumpi, bahasa latinnya Terminalia edulis. Umurnya sudah mencapai 350 tahun lebih, pernah diteliti oleh Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Buahnya mirip seperti melinjo tapi agak gepeng, manis kalau udah warna hitam. Jadi biasanya awal musim penghujan itu berbuah. Biasanya. Itu enak mas, manis, kayak duet. Kalau duet kan itu kan agak berair ini. Iya.
Gua Rancang Kencana ini tuh eksotis banget. Yang epic adalah adanya pohon besar di mulut goa yang bisa menjadi spot estetik para wisatawan yang datang nih. Dan terlihat juga beberapa stalaktit yang menggantung di langit-langit goa. Sampai di dalam goa tempatnya juga berasa sejuk dan adem gitu. Dan kita masuk dulu ke muspil. Pas kepala. Ini revolusi dah. Nah, di shot lantainya mas, itu masih ada sisa garis-garis itu bekas bulu tangkis nih mas. Ini bekas bulu tangkis. Stop dulu mas. Ini ada peninggalan yang masih tersisa. Ada patung Nandi. Nandi itu sapi, lembu. Kalau yang ini belum diketahui soalnya mungkin awal pembuatannya belum sempurna pada waktu itu. Sudah lama ini. Dulu ada patung kayak patung macan atau singa itu di situ. Pernah dicuri orang karena dulu kan keluar masuk bebas mas. Jadi nggak setiap hari dijaga. Iya benar. Dijaga kalau ada acara aja dulu. Dicuri sampai di atas digembali lagi. Nggak kuat. Terus sekarang kayaknya di Dinas Purbakala Jogja. Setiap seminggu sekali masih dikasih bunga itu. Dan yang macannya itu. Ya. Karena di sini itu tidak terlepas dari cerita mistik mas. Bagaimanapun dari awal memang gua ini tempat ritual. Dari dulu. Dari dulu. Apalagi dulu ada orang semedi itu 41 hari. Jadi kalau di sini ada tanda kayu atau bambu, berarti warga sekitar sini jangan sampai masuk. Soalnya ada orang semedi. Kalau dilihat orang kan gagal. Iya. Kayak patik gini. Jadi tetap bagaimanapun dalam semedi. Kalau sekarang kan bebas. Kalau mau ada sama silakan, tapi bisanya meditasi singkat. Iya. Ambil 7 hari ya sore masuk, pagi keluar. Soalnya kalau mau di dalam terus silakan, tapi udah dibuka wisata nanti kalau merasa terganggu nggak bisa konsentrasi ya monggo itu ya pribadi masing-masing. Ini memang udah wisata masalahnya. Ya udah wisata. Oke, kita masuk ya mas. Lewatnya sebelah sini mas, ini ada plastik di sana agak licin. Sini. Hati-hati kepala. Kita masuk ruang kedua ya. Ini masuk ruang persembahan mas. Ruang persembahan itu kalau ada orang melakukan ritual itu biasa untuk menaruh dupa, kemenyan, bunga-bunga dan sebagainya itu di meja semedi ini. Walaupun dari pihak kami sebenarnya tidak mewajibkan untuk membawa dupa dan sebagainya. Iya. Itu kan inisiatif mereka aja. Di shot ke sini mas, di lubang mas. Cuma nanti kalau keluar mas, saya mohon merunduk. Bentar mas. Berdirinya nanti di sini ya. Ini ada tulisan batu ini sama ini. Kalau masuknya langsung berdiri. Nanti saya masuk dulu sama mas. Jadi ketika mas bertiga masuk itu di shot dari dalam pakai lampu. Gitu. Paham ya? Ya. Yo, gas. Kita masuk dulu. Ayo mas. Antang-antang gini mas. Pakai antang-antang gini. Langsung gini. Kelihatan enggak? Yuk. Di satu ke bawah mas. Dari sini sampai sini panjangnya 2,5 meter. Ini kalau dalam sejarah yang tercatat dari buku Pusaka Mozaik Jogja itu pernah tahun 1820 itu digunakan sebagai tempat semedi, sembunyi dan tempat untuk merancang strategi di sini. Dua pimpinan Laskar Mataram kemarin dari Madiun itu Mataram Islam, Mataram Baru. Jadi kan pada waktu itu ada pergulakan penjajah Belanda, beliau itu masuk ke gua sini untuk sembunyi dan untuk merancang strategi, makanya diberi nama Gua Rancang Kencana, tempat untuk merancang strategi. Dua pimpinan Laskar Mataram dari Madiun itu tahun 1820. Kalau misalnya beredar di internet atau di buku-buku kok 1720 itu belum diralat, yang benar 1820. Iya. Oke, jadi beliau di sini itu hanya sebagai tempat singgah mas. Kalau orang bilangnya itu petilasan, karena dari sini entah kemana beliau-beliaunya tidak ada jejak sejarahnya.
Makanya kalau di daerah Kulon Progo kok ada Soreng Pati itu wajar. Karena di sini kan terbukti tidak ada makam atau kuburan, tidak ada. Oke, titik ya. Kita lanjut ke cerita yang lain, Mas. Ini unik, Mas. Prasasti ini ditulis dengan pahatan. Kita mundur aja biar kelihatan garudanya ini. Oh, ada garudanya ya? Iya, gitu dong. Prasasti itu yang nulis para pahlawan. Cuma nulisnya sudah keadaan Indonesia merdeka. Saya baca ya. Prasetya binekaku martabat Pramusakti bergema jiwa raga Gusti Amrana ya Tuhan terbitkan makna namun tercapai bersama mulai Martasuarna ini jaya Presiden kita RI Setia Hamengkubuwono 9 DI. Itu hitamnya pakai arang, tulisannya dipahat, tengahnya memang asli berlubang terus dikasih gambar merah putih karena ada kelembapan batu baca di merah kuning. Itu bukti kesetiaan atau janji setia itu terhadap Indonesia, Pancasila, Presiden Soekarno serta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tuh, sebelahnya ada gambar Garuda, atasnya Kekayon, Gunungan Wayang. Sama ini juga pakai arang juga. Itu arangnya pakai kayu apa saya kurang tahu soalnya awet Mas. Kalau misalnya hujan semalam suntuk kan rembas, itu sebenarnya udah luntur itu enggak. Itu unik. Iya ya, masih nempel. Dulu berarti kayak gini ya? Dari dulu. Cuman sayangnya itu tangan-tangan jahil. Orang pinter Mas ya nggak punya kertas. Itu sebenarnya dulu pas awal sebelum dibuka kan keluar masuk bebas saya katakan tadi. Tapi ini malah orang jauh-jauh, malah orang sini nggak berani. Orang sini tuh masih terbawa mistiknya. Sininya ya. Jadi nggak berani Mas. Nggak berani macam-macam lah ya. Ambil batu untuk pulang, wah ini bagus ini untuk jimat, itu nggak berani. Kecuali orang-orang supranatural yang memang itu jatah. Katanya dia. Oke lanjut ya. Iya. Ini cerita mistik, cerita enggak ini? Jangan. Enggak. Yang 3 ini penakut kok. Kalau saya yang paling menakutkan itu kalau pacar atau istri direbut temannya sendiri, itu menakutkan. Sama dompet nggak ada duit itu menakutkan. Ya, Itu ya. Aku yang paling menakutkan Ini malah hanya pengen Yang menakutkan cuma pola pola pikirmu pikirnya. aja. Iya. Sebenarnya yang menakutkan dirimu takut sama dirimu sendiri. Iya. Next kita akan lanjut lagi explore ke air terjun Sri Ketuk. Tempatnya tuh relatif deket, sekitar 500 meter sampai 1 kilometeran ya. Dan kedua objek wisata ini menawarkan sensasi pemandangan yang berbeda. Jadi kalian sih wajib mampir kedua wisata ini sekaligus guys. Untuk tarif parkir kendaraannya, untuk motor tuh Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Akses menuju ke air terjun tuh ada 2 pilihan. Kita bisa naik perahu rakit dengan biaya Rp10.000 per orang PP atau trekking sekitar 20-30 menitan. Air terjun Sri Ketuk ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Oh ya, tips buat kalian yang mau berkunjung ke air terjun Sri Ketuk. Yang pertama, jangan lupa untuk membawa pakaian ganti ya, kalau kalian tuh berniat bermain air atau berenang di sekitar air terjunnya. Yang kedua, buat para orang tua yang membawa anak kecil harus perhatikan nih keamanan dan kenyamanan, karena tempat wisata alam ini jalurnya lumayan menantang. Pastikan mereka harus dalam pengawasan terus-menerus dan hindari area yang berbahaya ya. Dan yang ketiga, jangan lupa gunakan alas kaki yang nyaman dan sesuai untuk perjalanan di sekitar air terjun Sri Ketuk, karena jalur-jalurnya tuh lumayan terjal dan berbatu. Dan yang keempat, perhatikan kondisi cuaca sebelum memulai perjalanan. Sebaiknya kalian kunjungin air terjun saat cuacanya sedang cerah untuk pengalaman terbaik dan pemandangan yang lebih indah guys. Di sini juga sudah tersedia beberapa warung makanan, tapi banyak terlihat juga beberapa warung penjual makanan yang udah tutup. Mungkin kedepannya perlu perawatan warung-warung yang udah nggak pakai lagi untuk dibersihkan atau diperbaiki, jadi nggak terkesan terbengkalai. Menuju ke air terjun ada 2 pilihan, bisa jalan kaki ataupun naik perahu. Dan kita memutuskan untuk naik perahu rakit ini guys. Kebanyakan pengunjung yang datang ke sini sih memilih naik perahu. Selain pengunjung nggak capek karena butuh tenaga ekstra, kita juga bakal dapat pengalaman menyusuri Sungai Oyo yang indah. Biaya untuk naik perahunya juga masih terjangkau, Rp10.000 per orang bolak-balik. Tapi kalau kalian mau trekking sekalian olahraga selama berjalan kaki menuju air terjun, pengunjung juga akan disuguhi pemandangan sawah yang luas dan juga sejuk.
Karena kita datang ke sini saat musim hujan, kalian bisa lihat sendiri ya guys, airnya tuh keruh berwarna coklat. Aslinya Sungai Oyo ini tuh cakep banget, warna asli airnya itu hijau kebiru-biruan. Pokoknya bagus deh dipandang mata. Oh ya, infonya, perahu ini dibuat oleh warga setempat dengan memanfaatkan rum bekas dan pelampung. FYI, pengunjung juga diperbolehkan loh berenang di aliran Sungai Oyo ini, tapi tetap berhati-hati karena kedalamannya tuh mencapai 5 meter. Kalau kalian nggak pinter berenang, pengelola setempat juga menyewakan ban atau pelampung yang dapat digunakan pengunjung dengan harga sewa Rp20.000 ya. Nah, selama perjalanan menggunakan perahu, pengunjung juga akan melihat pepohonan yang rindang dan indahnya tebing batuan kars. Waktu tempuh menuju air terjun sekitar 7-10 menitan. Kita bisa melihat pemandangan pepohonan tinggi yang menjulang dan aliran sungainya yang indah. Suara gemericik air terjunnya juga semakin menambah keindahan tempat ini, dan pastinya cocok buat kalian yang mau healing nih. Tempat ini juga nggak hanya menawarkan keindahan alam yang mempesona, tetapi juga memiliki daya tarik mitos yang menarik loh. Air terjun Sri Getuk juga dikenal sebagai air terjun yang nggak pernah kering karena aliran airnya tuh terus mengalir tanpa mengenal musim. Bahkan saat musim kemarau, debit air terjunnya juga nggak berkurang loh. Air terjun Sri Getuk ini memiliki tinggi sekitar 25 meter. Aliran airnya berasal dari 3 sumber mata air yaitu Ngandong, Dongpo, dan juga Ngumbul guys. Udah sampai ya Pak? Mohon maaf, itu mau lama nggak? Nggak lama lah Pak. Mau Jumatan juga. Kalau airnya bersih mau berenang dulu. Kalau airnya emang bersih. Ini dia keindahan air terjun Sri Getuk Gunung Kidul. Selain memiliki kolam alami yang terbentuk dari derasnya air terjun, di sekelilingnya juga terdapat undak-undakan dari batuan kapur gitu. Suasananya yang tenang cocok nih untuk merefresh pikiran. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas mulai dari berenang di kolam alami hingga menantang diri dengan cliff jumping dari tebing yang tinggi ke dalam sungai yang jernih. Kalau mau berenang harus pakai pelampung dan berbayar ya guys, Rp20.000. By the way, karena kita berkunjung ke sini pas weekday jadi sepi dan bebas berfoto tanpa takut bocor karena lalu lalang pengunjung lain. Dengan semua keunikan dan keindahannya, air terjun Sri Getuk ini menurut aku recommended ya guys, buat menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi kalau kalian sedang berlibur ke Gunung Kidul Jogja. Fasilitas umumnya lumayan lengkap, mulai dari tempat parkir, toilet, warung makan, dan musola. Oke guys, sekian review dari aku untuk air terjun Sri Getuk Gunung Kidul Jogja dan juga Gua Rencang Kencana di tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!